Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Tiara Centrino, presensi 35. Saya Alvina Khairunisa, presensi 3. Kami kali ini akan melakukan percobaan Oersted. Sebelumnya, mari kita cari tahu apa itu percobaan Oersted. Pada tahun 1820, Hans Christian Ørsted menemukan teori dari hasil percobaannya bahwa arus listrik dalam sebuah kawat penghantar dapat menghasilkan efek magnet. Efek magnetik yang ditimbulkan oleh arus tersebut adalah adanya pembelokan arah jarum kompas. Hal ini menyimpulkan bahwa arus listrik dapat menghasilkan medan magnet. Alat bahan yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kompas. Yang kedua ada kabel, panjangnya 1,5 meter. Terus yang ketiga ada 2 buah baterai ukuran 2A 1,5 volt. Lalu cek bisa. Percobaan pertama, letakkan kawat yang belum dialiri arus listrik di atas dan searah dengan jarum kompas. Hasil yang diperoleh yaitu jarum kompas tidak bergerak karena kawat belum dialiri arus listrik, yang artinya medan magnet belum dihasilkan. Percobaan kedua, letakkan kawat yang dialiri arus listrik berupa satu baterai dengan kutub positif searah dengan kutub utara di atas dan searah dengan jarum kompas. Letakkan kawat searah dengan jarum kompas, lalu aliri dengan arus listrik menggunakan baterai. Di sini dapat dilihat bahwa jarum merah bergerak ke kiri, yang artinya arus listrik bergerak dari kutub positif ke kutub negatif. Hal ini juga menandakan arus listrik menghasilkan medan magnet yang membuat jarum kompas bergerak. Percobaan ketiga, letakkan kawat yang dialiri arus listrik berupa satu baterai dengan kutub positif searah dengan kutub selatan di atas dan searah dengan jarum kompas. Ubah kutub positif baterai searah dengan kutub selatan, lalu lakukan langkah yang sama seperti pada percobaan pertama. Terlihat bahwa jarum berwarna merah bergerak ke kanan, yang artinya arus mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Percobaan keempat, letakkan kawat yang dialiri arus listrik berupa 2 baterai dengan kutub positif searah dengan kutub selatan di atas dan searah dengan jarum kompas. Tambahkan 1 baterai lagi dengan kutub positif searah dengan kutub selatan. Terlihat bahwa jarum berwarna merah masih bergerak ke kanan, yang artinya arus mengalir dari kutub positif ke kutub negatif, namun simpangannya lebih besar. Dapat disimpulkan bahwa semakin besar tegangan listrik, maka medan magnet yang dihasilkan semakin besar. Percobaan kelima, letakkan kawat yang dialiri arus listrik berupa 2 baterai dengan kutub positif searah dengan kutub utara di atas dan searah dengan jarum kompas. Dapat dilihat bahwa jarum berwarna merah bergerak ke arah kiri, yang menandakan arus listrik bergerak dari kutub positif ke kutub negatif dan memiliki simpangan yang lebih besar pula. Percobaan keenam, mendekat dan menjauhkan kawat yang dialiri arus listrik berupa baterai dengan kutub positif searah dengan kutub utara di atas dan searah dengan jarum kompas. Kita gunakan posisi baterai di percobaan kelima dan kita dekat dan jauhkan kawat yang sudah dialiri arus listrik. Dapat dilihat bahwa semakin jauh arah kawat dengan kompas, maka simpangannya akan lebih kecil pula. Kesimpulan yang didapat antara lain: 1. Kawat yang dialiri arus listrik akan menghasilkan medan magnet. Hal ini ditunjukkan oleh jarum jam kompas yang bergerak saat didekatkan dengan kawat penghantar yang sudah dialiri listrik. 2. Pada kasus kawat lurus, medan magnet yang dihasilkan akan terbentuk secara melingkar, mendatar berpotongan dengan arah arus.
3. Kuat medan magnet berbanding lurus dengan kuat arus listrik yang melewati kawat. Hal ini ditunjukkan saat kawat dialiri oleh arus listrik berupa 2 baterai, maka simpangan yang dihasilkan semakin besar. 4. Kuat medan magnet berbanding terbalik dengan jarak. Semakin jauh dari kawat berarus tersebut, semakin lemah medan magnet yang dirasakan. Hal ini ditunjukkan saat kawat dijauhkan dari kompas, maka simpangan yang dihasilkan pun semakin kecil.